aku mau sharing karena aku udah greget banget ya. Ini kejadiannya sebenarnya kemarin ya, tapi aku mau sharing sama kalian. Mungkin kalian mengalami hal yang sama atau struggle sama hal yang sama kayak yang aku bakalan share ini. Bun, kita tuh sebagai perempuan ya, jangan mengutamakan orang lain dulu, tapi utamakan diri kita sendiri dulu. Jadi nih ceritanya, aku kemarin tuh kan masak gitu ya. Masak ini nggak biasa dari sebelum-sebelumnya. Aku masak sambal udang, campur kentang sama tumis kangkung ya, tumis kangkung. Sebenarnya yang bikin spesial ini apa? Tumis kangkungnya, bukan udangnya. Kenapa? Karena tumis kangkung itu adalah makanan favorit aku sejak dulu ya. Dan aku sukanya tumis kangkung itu, atau tumis-tumis itu bumbu itu digiling gitu loh. Cuman selama nikah aku tuh nggak pernah makan tumis-tumisan tuh dengan bumbu itu digiling, tapi lebih sering itu diiris-iris gitu loh bumbunya, kayak bawang-bawangnya, cabenya lebih sering diiris-iris. Kenapa? Karena pas aku lebih seneng bumbunya tuh diiris ketimbangkan digiling. Aku nikah tuh udah 6 tahun ya, saya udah 6 tahun, kamu bayangin. Dan selama 6 tahun itu, dan baru ini aku makan makanan kesukaan aku dengan cara diolah seperti itu gitu. Kamu tau nggak? Pas aku lagi makan itu aku nangis banget, sedih banget. Ya Allah, selama ini yang aku pengen kan sesimpel makan makanan yang aku suka, tapi selama 6 tahun itu aku nggak bisa makan makanan yang aku suka. Bukan karena suami aku yang larang ya, cuman memang kayak aku lebih ngalah gitu loh. Ya udahlah, ngikutin apa mau suami aja. Aku nggak pikirkan kemauanku tuh apa, aku bahagia gimana. Aku cuma memikirkan kebahagiaan suami aku, senang tuh dimasakin kayak gini. Tapi aku nggak memikirkan kalau aku tuh senangnya dimasakin tuh kayak gini. Nah buat kalau kalian lagi di fase kayak gini ya, kalian lebih suka ngalah, bahkan untuk makanan favorit aja kalian sampai lupa. Bahkan ya ibu-ibu tuh sering banget kalau ditanya makanan favoritnya itu apa, itu kayak apa ya, tapi gila ditanya apa makanan favorit suamimu, anakmu, itu dia gercep banget jawabnya. Padahal sesimpel dia seharusnya tahu dirinya sendiri adalah diri sendiri gitu kan. Tapi kebanyakan perempuan itu kayak gitu, melupakan dirinya sendiri demi untuk membahagiakan orang lain. Justru itu nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh kebalik. Kita harus bahagia diri kita sendiri, baru kita bisa menyenangkan orang lain. Anak yang bahagia berasal dari ibu yang bahagia. Kalau ibunya aja itu untuk makan makanan favoritnya aja tuh nggak bisa, gimana dia mau membahagiakan anak-anaknya? Gimana mau ketika mendidik anaknya tuh dia bakal lebih bahagia, lebih enjoy kayak gitu bun. Laki-laki itu ya bun, dia nggak bakalan ngerti kamu seberkorban itu untuk dirinya, dia nggak bakalan paham, dan dia nggak bakal sepeka itu kamu berpikir bahwasanya oh dengan aku lakuin ini suami aku bahagia, pasti dia bakal senang aku berkorban ikutnya. Jangan mau berkorban untuk laki-laki ya bun, jangan. Karena laki-laki itu bukan makhluk perasa. Dan dia kalau misalnya pun dia tahu kayak gitu, ya dia pasti bakal, logikanya bakal mikirnya kenapa kamu nggak masak makanan kesukaan kamu, kenapa nggak masak, kenapa nggak makan, pasti dia bakal ngomong kayak gitu. Tapi kalau perempuan jawabannya apa? Ini demi kamu mas, demi kamu, biar kamu tuh bahagia. Enggak bun, laki-laki tuh nggak kayak gitu. Ini enggak ya, kebanyakan perempuan itu merasa dia harus berkorban untuk orang lain, biar pasangannya, biar anaknya tuh bahagia. Salah bun. Yang harus dikorbankan adalah untuk dirimu sendiri. Jangan kamu korbankan untuk orang lain ya, jangan kebalik. Karena kalau misalnya kamu kebalik, kamu mengorbankan diri kamu untuk orang lain, yang ada kamu tuh nggak bahagia, kamu tertekan, dan orang lain tuh belum tentu ngerti pengorbanan kamu. Dan kamu nggak perlu validasi orang untuk melihat kamu tuh seberapa kamu berkorbannya gitu bun. Jadi kamu tuh nggak boleh mengorbankan diri kamu sendiri, dan kamu tidak perlu validasi untuk dilihat seberapa dirimu tuh berkorban gitu. Kalau kamu misalnya kamu nih nggak dapet sesuatu yang kamu suka dari suami kamu, misalnya kamu tuh love language-nya physical touch, terus atau word affirmation, ya udah kamu lakuin itu untuk diri kamu sendiri. Misalnya kamu nih pengennya tuh physical touch, tapi suami kamu tuh nggak peka kayak gitu, ya udah kamu pergi kayak ke spa, pijet kayak atau apa kayak massage kayak. Terus kamu misalnya kamu love language-nya tuh word of affirmation, ya kamu bisa puji diri kamu sendiri di kaca, ya Allah cantik banget sih anaknya siapa ini, kayak gitu loh guys. Jadi kalau misalnya kamu itu nggak perlu nunggu orang lain untuk melakukan itu, karena kamu bisa melakukan itu untuk diri kamu sendiri gitu. Jadi jangan nunggu orang lain untuk melakukan itu. Misalnya untuk tangki cinta kamu itu misalnya nggak terpenuhi, kamu bisa melakukan untuk dirimu sendiri. Keluarin uang untuk diri sendiri, keluarin bun. Kamu harus percaya bahwa saya dengan mengeluarkan uang itu akan memberikan kamu lebih baik dan menarik rezeki lebih banyak lagi. Kamu punya duit, taruh investasi di badan kamu, muka kamu. Jangan berkorban untuk laki-laki, oke? Bye bye.